Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin, juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini saya ingin kembali melanjutkan kaidah fikih yang masih berkaitan dengan hal-hal muamalah dalam kehidupan kita. Dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan terkait dengan al-aslu fil muamalah al-ibahatu illa ma dalat dalilu ala tahrimihi. Pada dasarnya segala sesuatu yang terkait dengan muamalah itu semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang terkait dengan muamalah tersebut, maka muamalah tersebut tidak diperbolehkan. Merujuk dengan kaidah fikih tersebut, saya lanjutkan dengan kaidah selanjutnya yang masih terkait dengan kaidah sebelumnya. Al-aslu fil manafi'i al-hillu, atau dalam kaidah lain al-aslu fil manafi'i al-ibahatu wal madari al-hurmatu atau wal mudari at-tahrim bi adillatin syar'iyyatin. Pada dasarnya al-aslu fil manafi, pada dasarnya semua yang bermanfaat itu halal. Sementara wal madari al hurmatu, dan yang membahayakan itu haram. Ketentuan ini berdasarkan apa? Bi adillatin syar'iyyatin. Dasarnya harus dengan petunjuk syariat. Jadi kalau kaidah sebelumnya semua urusan muamalah itu diperbolehkan kecuali yang dilarang, maka pedomannya sesuatu yang diperbolehkan dengan sesuatu yang dilarang tadi dasarnya adalah syariat. Dalam kehidupan akhir zaman ini banyak sekali sesuatu dalam kehidupan yang tidak kita temukan pokok dasar dalam Al-Quran atau sunnahnya. Namun dengan kaidah-kaidah fikih ini, sesuatu yang tidak kita temukan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat percontohannya dapat kita jadikan sebagai sebuah hal yang tetap dasar pelaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama ini. Apa kaidah tadi? Bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan tadi dan dilarang itu dasarnya adalah syariat. Tidak boleh dalam kehidupan larangan yang tadi diperbolehkan dan tidak hanya berdasarkan akal semata saja, karena akal ini sangat terbatas. Kita tidak bisa mengetahui apa hikmah yang Allah tetapkan dalam khususnya larangan-larangannya. Maka melalui kaidah fikih tadi, al-aslu fil manafi'i al-hilu, pada dasarnya yang bermanfaat tadi kalau kita berdasarkan pada syariat
itu diperbolehkan sementara yang berbahaya itu dilarang, tidak cukup akal kita untuk bisa menerjemahkan semua kenapa dilarang. Contohnya apa? Yang sedang marak terkait dengan urusan riba contohnya. Riba ini ada hutang piutang dan ada jual beli. Yang hutang piutang, kalau dalam ranah akal kita saja, orang yang meminjam hutang dengan sistem riba tadi, sebagian orang dengan akalnya mengatakan dia akan dapat menyelesaikan masalahnya, atau kalau dia digunakan dalam usaha atau bisnis maka akan dapat membantu usahanya. Tapi mengapa riba tadi dilarang? Atau pinjam meminjam dengan tambahan atau ketetapan yang ditentukan di depan tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu hikmahnya banyak, khususnya pelaku riba yang baru mendapatkan mengapa riba ini dilarang. Jadi orang kalau sudah melakukan kemudian tahu apa dibalik larangan tentang riba ini, apalagi pelaku, baru dia sadar mengapa riba ini dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena akal kita terbatas. Akal kita mengatakan dipinjami uang tentu akan memudahkan, dipinjami uang tentu ini menjadi bagian atau sebagian dari satu pertolongan. Dipinjamkan uang tentunya ini tambahan untuk melakukan usaha. Dipinjamkan uang tentunya ini menjadi sebuah kesempatan untuk bisa move on atau scale up atau tambahan modal dan lain sebagainya. Akal kita berbicara demikian. Tapi syariat melarang. Mengapa? Karena hikmahnya dibalik yang tidak bisa tercakup oleh akal tadi, Allah sudah tahu apa sebab dan akibat dari riba, sehingga Allah dan Rasulnya melarang riba tersebut. Ini contoh dari terkait riba yang Allah larang dalam transaksi muamalah tadi. Nah, hal-hal yang dilarang ini yang tidak tercakup oleh akal pikiran manusia, ini landasannya adalah landasan Al-Quran dan sunnahnya. Jadi kita ditetapkan bahwa sesuatu yang dilarang, mengapa ini tidak usah dipertanyakan. Keimanan kita hanya melaksanakan apa yang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan dalam urusan muamalah. Kalau ditanya hal lain seperti halnya larangan daging babi, mengapa daging babi ini dilarang? Katanya orang yang pernah makan daging, seenak-enak daging adalah daging babi. Tapi mengapa dilarang? Sekarang ada penelitian-penelitian menyebutkan daging babi A, daging babi B, daging babi C, itu baru di akhir sekarang ditemukan. Sementara mengapa dilarang? Akal kita dulu tidak sampai pada tahapan mengapa harus dilarang. Termasuk memelihara anjing, Bapak Ibu. Melihara anjing ini ada alasan-alasan tertentu mengapa harus dipelihara dengan tujuan yang jelas. Kalau untuk berburu atau memelihara hewan ternak ini diperbolehkan. Tapi mengapa kalau tidak dengan dua tujuan tersebut? Begitu banyak syariat memberikan penjelasan untuk tidak memelihara anjing dan lain sebagainya. Ini al-aslu fil manafi al-hilu wal madar al-hurmatu bi adillatin syar'iyyatin. Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram. Apa dasarnya? Harus sesuai dengan petunjuk syariat. Jadi kita tidak bisa mendominasi dengan akal saja, karena akal kita terbatas untuk urusan-urusan yang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan keharamannya. Kemudian kaidah selanjutnya yang masih berkaitan dengan kaidah yang saya sebutkan tadi, al aslu fil aqdi
ridho al-muta'aqidaini. Pada dasarnya pada akad adalah keridhoan kedua belah pihak. Wa natijatuhu hiya ma iltizamahu bita'aqudi. Yang mengakadkan dan nilai dari yang mengakadkan tadi hasilnya apa? Yang saling memberikan kewajiban dari orang yang melakukan kedua akad tersebut. Jadi kalau transaksi muamalah itu yang saya sampaikan, akadnya harus diperbolehkan atau akadnya tidak boleh rusak. Ingat ada dua akad rusak. Yang pertama ta'aluk, akad itu tidak bisa dilaksanakan secara bebas karena ada syarat tertentu yang menjadikan akad tersebut terlaksana, ini tidak diperbolehkan, atau dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan. Lalu akad yang diperbolehkan bagaimana? Akad yang diperbolehkan tersebut selain dua tadi, disebutkan bahwa akad itu menimbulkan kewajiban antara kedua pelakunya. Kalau hanya salah satu pihak saja itu disebut janji. Tapi kalau akad, kedua belah pihak saling terikat dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Dalam transaksi muamalah kehidupan kita banyak sekali akad-akad yang dilakukan antara kedua orang yang menimbulkan janji antara keduanya. Salah satunya adalah jual beli. Maka dalam ijab dan qabul jual beli ini, saya jual kemudian pembelinya menyebutkan saya terima, ini akad antara keduanya yang menimbulkan kewajiban di antara keduanya. Maka pada dasar akad tersebut keridhoan, ini asasnya, ya. Jadi kalau orang sudah berakad, asasnya apa? Keridhoan. Kalau tidak ridho salah satunya, maka akadnya batal. Maka kalau orang sudah disebutkan kedua orang melakukan akad, dapat dipastikan kedua-duanya sudah ridho dengan akad yang dilaksanakannya. Suami dan istri ijab qabul dalam akad nikah, dapat dipastikan itu sang calon mempelai putra dan calon mempelai putri ridho dengan suami, calon suami yang didapatkannya atau calon istri yang diterimanya. Penjual dan pembeli ketika berakad untuk transaksi jual beli, maka dapat dipastikan bahwa sang penjual menjual barangnya dan sang pembeli juga ridho menerima barang tersebut. Ini dapat dipastikan dari akad tersebut. Maka ada hal-hal dari akad yang sudah diperbolehkan tadi rusak atau cacat, ini membatalkan akad yang aslinya diperbolehkan. Apa saja? Yang pertama, akad yang dilakukan bila dia terjadi pelaksanaannya karena intimidasi, intimidasi ini dipaksa, maka tidak diperbolehkan. Apapun itu, tanah dijual, penjual dan pembelinya sudah melakukan transaksi, tapi ternyata dulu penjualnya di akhir waktu atau di masa setelah transaksi terjual beli itu dilakukan, diintimidasi oleh kelompok, oleh seorang atau organisasi dan lain sebagainya, maka akadnya dapat dipastikan batal. Akad jual belinya Bapak itu, meskipun prosesnya tetap berlanjut karena intimidasi tersebut, ini lain kasus. Tapi akad jual belinya zolim, batal, rusak, cacat, ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, apa yang membuat akad yang meskinya diperbolehkan tadi cacat atau rusak? Karena kekeliruan atau kesalahan dalam akad tersebut. Kekeliruan atau kesalahan dalam akad tersebut bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena zat objek yang dilakukan dalam transaksi akad tadi, atau yang kedua karena sifat dari
objek akadnya. Jadi kalau zat atau jenis objek yang diakadkan tadi terjadi kesalahan atau tidak sesuai, maka akadnya otomatis batal. Beli emas, kan umroh itu banyak sekali orang toko emas contohnya. Pas dengan suasana ibadah haji dan umroh, beli oleh-oleh emas di sana. Ya mungkin di toko sembarangan belinya atau di jualan-jualan atau orang yang sedang menawarkan, katanya emas dibeli, sampai pulang di sini dijual di Plaza Grogot. Nah ini bukan emas, Bapak Ibu. Oh, gimana mau balik ke sana, tidak bisa. Nah, jual beli tersebut karena objeknya tadi ternyata yang bahannya emas tadi terbuat dari apa yang kuning, tembaga atau apa ya, atau kuningan ya, yang disepuh kuning, maka otomatis akadnya tadi jual belinya batal karena objeknya tidak sesuai dengan yang diakadkan. Atau sifatnya, akad jual beli sifatnya, ini yang jual beli online kadang beli baju sudah dikirim sampai di tempat dibuka ternyata bajunya bukan ungu, yang dikirim pink, padahal pink dan ungu ini satu rumpun. Tapi tidak boleh, tetap seandainya pembelinya tadi tidak terima, sifat objeknya tadi tidak sesuai yang dikirim baju, tapi warnanya pink ya, padahal orang tadi belinya warnanya ungu. Kemudian kalau pembelinya tidak jadi, maka akad jual belinya batal. Tapi kalau sudah ditulis dalam platform jual beli tadi disebutkan kalau stok tidak tersedia akan dikirim random, nah, maka yang menang penjualnya. Maka jual belinya harus dibaca betul-betul apa peraturan yang tertulis oleh si penjual toko tadi. Ini sama dengan semua barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, ini maka yang didengarkan adalah sang pemilik barang atau sang penjual kalau sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut. Yang ketiga yang merusak akad adalah guben. Guben ini penyamaran harga barang. Ini masuk dalam urusan perbuatan zolim atau tadlis, penipuan. Ternyata ditipu Bapak Ibu. Jadi barangnya harganya terlalu tinggi, bisa hampir 50% dari barang yang sama. Maka kalau penjualnya tadi merasa tertipu karena penjual tadi memang menipu harganya, maka akadnya tadi rusak atau tidak terjadi transaksi akal jual beli yang sesuai dengan syariat. Maka ini penjual harus hati-hati, jangan sampai dia dengan sengaja berniat untuk menipu dengan menaikkan harga di atas kewajaran karena orang yang dilihat datang tidak pernah dilihat sebelumnya. Oh ini pendatang ini wisatawan ini orang baru ini. Nah, yang aqua dijual meskinya 3.000, biasanya dia jual 3.000, dijualnya 6.000 karena lihat ini pendatang baru turun, platnya BK, ini orang Medan, ini bukan orang Kalimantan. Wah ya, berapa akuanya Bu? 6.000 gitu. Dia menipu, tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Ini penerapan kaidah usuliyah terkait al aslu fil aqdi ridho al muta'aqidaini. Jadi harus keridoan, maka akad itu menjadi akad yang benar, baik penjualnya atau pembelinya, baik yang melaksanakan akad si A atau si B nya. Kemudian kaidah selanjutnya masih terkait dengan sebelumnya, ar-ridho bisyai ridho bima yatawalladu minhu. Tadi kalau akadnya sudah ridho,
bagaimana tahapan ridho itu? Ridho itu tahapannya keridoan dengan sesuatu, berarti ridho dengan segala akibat yang terjadi daripadanya. Jadi kalau tadi akadnya kan sudah ridho antara keduanya, yang dimaksud dengan ridho ini apa? Ridho dengan apa yang dia terima tadi dengan segala turunannya, ya. Apa maksudnya Ustaz? Kalau diberikan contoh dalam kehidupan muamalah keseharian, ada biasanya kalau kita di toko elektronik ada jual televisi, meskinya harga normalnya ini kalau ada penjual elektronik meski paham 6 juta contohnya, Samsung 75 inch normalnya ini 12 juta, tapi oleh si penjual toko ini 6 juta dijual. Kenapa? Karena ketika dinyalakan di layarnya itu ada titik, apa sih ini, ya? Ya kalau kita bilang LCD itu ada cacatnya, Pak. Nah, cacat ini biasanya kalau di media elektronik akan menyebar, baik prosesnya cepat atau lambat, namanya juga sudah cacat, makanya dijual 6 juta sama pemiliknya. Nah, ketika pembeli datang dijelaskan ini diskon 50%, berapa harganya? 10 juta, dijual 5 juta saja. Tapi ini ada cacatnya di sini, bintik ini di sini kecil, dilihat, dinyalakan nggak kelihatan, kemudian dilihat, oh ini cacatnya ini suatu saat nanti akan menyebar, tapi lama prosesnya gitu. Saking inginnya dengan membeli TV Samsung yang tadi budgetnya 5 juta, meskinya dapat hanya televisi 42 inch dapat 75. Lihat dinyalakan, wah seperti di teater, sudah dijelaskan, dibeli sama dia. Belum sampai setahun menyebar tadi titiknya, kecil, lama-lama besar, hitam besar gitu. Komplain dia ke tokonya, tidak bisa. Ridho bisai, ridho bima yatawalladu minhu. Ketika dia sudah menentukan dengan penjelasan dari penjualnya tadi bahwa barang itu memiliki kecacatan sehingga dijual dengan harga yang miring, kemudian dia terima, ternyata di luar ekspektasi, yang harapannya 10 tahun tadi cacatnya menyebar, setengah tahun sudah sepertiga dari LCD layar televisinya hitam atau ngeblank dan lain sebagainya. Komplain tidak bisa. Ridho bisai, ridho bima yatawalladu minhu. Keridhaan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi padanya. Contoh lainnya apa? Nah, ini yang pemuda atau pemudi yang ingin menikah dengan pasangan, contohnya yang belum memiliki pekerjaan dan lain sebagainya, karena ngebet atas nama cinta tadi, wah, enggak apa-apa, saya pengen dinikahkan dengan pujaan hati, lelaki pujaannya belum punya pekerjaan dan lain sebagainya, ya, kondisi ekonominya juga terbatas karena kecintaannya tadi, enggak apa-apa nikah lebih awal. Ditanya sama suami, saya belum punya pekerjaan, siap sengsara? Siap. Oh, nama cinta ini kan menutupi segalanya. Ternyata setelah menikah dia merasakan kondisi yang sebelumnya calon suaminya rasakan, makan sehari-hari tidak berkecukupan, harus banting tulang, tidak sering bertemu dengan istrinya karena harus serabutan dan lain sebagainya. Nah, istri tadi komplain, Bapak Ibu, padahal sudah dijelaskan sama pujaan hati tadi, karena menikahnya karena cinta tadi, kemudian dia komplain, menggugat ke pengadilan, hidupnya tidak berkecukupan. Ini tidak bisa, ya. Ridho bisai, ridho bima yatawalladu minhu. Karena ridhonya tadi dengan sesuatu yang sudah ditetapkan, akad tadi terlaksana antara keduanya, maka keriduannya harus dengan sepaket dengan akibat turunan yang akan terjadi dengan apa yang sudah dia
ridhoi tadi. Nah, hal-hal yang terkait dengan keriduan ini harus benar-benar berdasarkan dengan pemikiran yang baik, dengan pandangan yang luas, dengan niat yang kuat, karena apa saja yang selalu kita lakukan dengan keriduan harus ridho dengan segala turunannya. Sekian dari saya pagi ini terkait dengan 3 akad fikih yang berkaitan dengan hal muamalah. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya akad-akad atau kaidah-kaidah lainnya yang terkait dengan muamalah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam waktu yang singkat ini keberkahan untuk kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.